arwah-arwah orang yang dulu jadi tumbal yang seperti saya ceritakan tadi siang, sering menjumpai orang-orang di sini, guys. Nah, sepertinya nanti malam saya mau nginep di sini, guys. Saya mau bikin gubuk lagi pakai plastik. Oke, langsung kita buat. Ini saya bawa tali, guys.
Oke guys, buat yang belum tahu saya ini berada di mana, saya ini berada di Desa Sri Pentolo guys, tepat di Oki, wilayah Oki. Mungkin kalau dicek di Google Map nggak bakalan ketemu karena ini desanya terpencil guys. Desa ini juga tertutup. Tadi saja mau izin ke sini susah banget guys. Nah, saya tadi disuruh harus izin dulu sama yang punya wilayah sini, kepala desanya guys. Nah, nama bapak ini Pak Sunyeknyo. Panggilannya Abah Nyeknyo guys. Dia ini orang yang pertama kali tinggal di sini. Nah, setelah saya tadi izin, udah berbincang-bincang, ngobrol lama sama dia, sempat juga diceritain tentang wilayah ini. Katanya harus hati-hati kalau di sini guys, karena udah banyak makan korban katanya di sini. Nah, kata dia Desa Sri Pentolo ini dibuka udah dari tahun 83. Dia yang pertama sama istrinya dulu guys. Nah, ini sebenarnya ini dulu bukan kebun karet kata dia guys. Ini persawahan dulu. Ini sungai ini bukan sungai alami sebenarnya, ini irigasi dulu itu buat perairan sawah itu guys. Nah, kenapa sekarang malah dijadiin perkebunan karet? Jadi ceritanya dulu itu padi itu sempat subur, dan ini masyarakat di Desa Sri Pentolo ini makmur-makmur dulu guys. Padi mahal, buahnya juga banyak, hasilnya melimpah dulu guys. Nah, setelah beberapa tahun kemudian di desa ini diserang hama guys, hama padi itu. Nah, pendapatan mereka langsung anjlok dan orang-orang sini jadi serba kekurangan jadinya guys. Masyarakat sini itu semuanya disuruh berkumpul ke balai desa sama lurah Pak Abah Nyeknyo ini guys. Nah, setelah semuanya terkumpul, Pak Sunyeknyo ini bilang kalau agar panennya melimpah lagi harus ada yang dikorbankan guys. Nah, kagetlah masyarakat di situ. Kok masih percaya kayak gitu lurahnya? Terus masyarakat banyak yang ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi kenyataannya di situ hasil panennya terus selalu surut dan wabah itu enggak hilang-hilang guys. Nah, setelah itu masyarakat mengeluh lagi, udah agak percaya sama si Pak Sunyeknyo ini. Terus mereka dikumpulkan lagi, nanya-nanya siapa yang akan ditumbalkan. Kata Pak Sunyeknyo ini, yang ditumbalkan adalah orang yang paling sengsara di Desa Sri Pentolo ini guys. Nah, bingung mereka karena mereka semuanya merasa sengsara. Terus setelah beberapa hari mereka berpikir ada satu orang yang memang sengsara di sana guys. Dia ini anak umur 17 tahun katanya. Dia ini udah yatim piatu, tinggal sendirian dia guys. Nah, makan itu kalau dikasih sama tetangganya aja guys. Dia udah nggak punya siapa-siapa di sana. Nah, menurut para warga yang paling sengsara itu anak itu guys. Terus mereka berembuk sama lurahnya ini. Mereka semua setuju kalau yang dikorbankan gadis ini guys.
Nah, gadis ini namanya Prilly, katanya mau dikorbankan. Dan para warga ini anehnya setuju guys. Setelah itu ada satu ibu-ibu yang memang dekat sama Prilly ini disuruh datang ke rumahnya mengajak ke balai desa guys. Setelah itu nggak lama kemudian Prilly ini diajak beneran sama ibu itu ke balai desa. Terus sama para warga, si Prilly ini diajak ke persawahan guys. Nah, di sana tiba-tiba dia langsung diikat, pokoknya diikat, ditaruh itu yang buat nakut-nakutin burung itu. Nah, digantung di situ, ditali, hidup-hidup dia guys, ditali di situ. Sampai katanya ini mulutnya juga disumpel, ditali semuanya guys, digantung di situ. Setelah itu mereka mengucapkan mantra-mantra, nggak tahu saya guys mantra apa. Nah, setelah itu ditinggal pergi. Setelah sekitar 3 hari lah, mereka menjenguk kembali si Prilly ini. Ternyata udah nggak bernafas lagi guys, udah meninggal anak ini, udah kaku. Terus mereka tetap mengikatnya di situ, tetap nggak dilepaskan guys. Nah, setelah itu mereka pergi, katanya persembahannya diterima kata si Pak Lurah tadi. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian turun hujan dan hama-hama penyakit padi ini hilang semua guys. Dan benar hasil panen mereka langsung melimpah dan berasnya bagus-bagus. Kebetulan juga harganya langsung mahal guys. Jadi makmur langsungan di sana. Tapi setelah kejadian itu, satu persatu warga di sana meninggal nggak jelas guys. Meninggalnya nggak masuk akal lah. Banyak yang bunuh diri, banyak yang kecelakaan di sana. Pernah ada satu warga yang hampir membunuh ibunya sendiri guys. Dan ini masih anak-anak guys, umur 15-an lah. Namanya Bonjul. Dia ini merasa didatangi sosok wanita ini kecil putih datang ke dia dan merasuki dia, tapi dia ini setengah sadar setengah tidak. Nah, dia dikendalikan sama ini tadi, wanita tadi. Terus dia ngambil kayu besar, balok, dipukulkan ke ibunya. Terus setelah itu banyak warga yang melihat terus menghentikan kejadian itu, dan untungnya ibu sama si anak ini selamat guys. Nah, setelah mendengar cerita itu, Pak Lurah berpikir kalau harus ada yang ditumbalkan lagi, karena penunggu di sana sudah lama nggak dikasih tumbal katanya. Nah, mereka pun, Pak Lurah sama warga-warga ini berembuk lagi, dan para warga ini nggak ada yang setuju kalau harus ada yang ditumbalkan, dan mereka tidak mau guys. Karena mereka nggak mau, jadi setiap hari itu selalu aja ada korban di sana guys. Ada yang meninggal karena bunuh diri sama kecelakaan guys, dan paling banyak itu bunuh diri. Dan warga pun menderita di sana guys. Nah, selain banyak yang meninggal karena bunuh diri, di desa Sri Pentolo ini terkena hama penyakit guys. Penyakit ini berupa penyakit kulit dan parah guys.
bisa sampai penuh badan itu. Dan rata-rata yang menderita ini umur 40-an ke atas, guys. Dan mereka pun mulai bingung karena bingung juga menyalahkan si Pak Lurah ini, karena yang mulai menyuruh bersekutu dengan penunggu di sini adalah Pak Lurah ini, guys. Dan mereka menyalahkan, mendemo Pak Lurah ini. Terus Pak Lurah ini menjelaskan, katanya kalau bukan gara-gara dia mungkin desa ini, warga di desa ini akan penyakitan semua karena tidak ada hasil panen. Nah, setelah itu para warga ingin menghentikan kutukan ini, guys. Nah, dan Pak Lurah pun setuju untuk menghentikan kutukan ini dengan syarat tidak memakan hasil panen di sini, guys. Jadi hasil sawah di sini dibiarkan, nggak diurus, nggak diambil hasilnya. Jadi dibiarkan selama panen itu, dan benar mereka tidak mengambil hasil panen itu, dan dibiarkan begitu saja. Dan salah satu warga ada yang merubah sawahnya menjadi perkebunan karet, guys. Dan setelah itu hasilnya perkebunan karet juga lumayan di sana, guys. Di sini lumayan. Jadi warga yang lain juga ikut-ikutan buat perkebunan karet. Nah, jadi inilah hasilnya, guys. Sekarang yang dulunya persawahan sekarang jadi tanaman karet, guys. Dan rata-rata mayoritas masyarakat di sini itu udah nggak bergantung sama sawah lagi, guys. Sekarang udah nyadap karet semua, guys. Nah, itulah cerita dari Pak Sunyeknyo ini, guys, desa Sri Pentolo, guys. Oke, ini karena udah gelap, udah mau maghrib, jadi saya mau mandi, terus habis itu makan, terus sholat maghrib dulu, guys. Oke, sampai jumpa nanti malam, guys. Oke, guys, kembali lagi bersama saya. Ini udah habis maghrib. Saya juga udah habis makan, mandi juga di sungai tadi. Sekarang saya mau nyantai-nyantai dulu di pinggir sungai ini. Nah, tadi sore sebelum saya mandi, saya didatangi Pak Sunyeknyo. Dia datang ke sini, tapi nggak sempat kerekam tadi, guys. Dia bilang kalau suruh hati-hati kalau mau bermalam di sini, apalagi sendiri. Katanya arwah-arwah orang yang dulu jadi tumbal yang seperti saya ceritakan tadi siang sering menjumpai orang-orang di sini, guys. Katanya mereka masih belum terima kalau dijadikan tumbal. Nah, kata dia suruh hati-hati, suruh sering-sering baca doa. Terus kalau mau mandi apa nyuci, katanya suruh izin dulu, guys. Nah, setelah itu mau maghrib dia pulang. Jadi saya lumayan ngeri juga sekarang, guys, setelah Pak Sunyeknyo tadi datang ke sini. Dan katanya arwah tadi yang diceritakan Pak Sunyeknyo tadi bukan cuma menampakkan diri doang, guys. Dia ini kadang bisa merasuki orang yang dia nggak suka, apalagi orang yang ganggu dia. Juga bisa menyebabkan celaka juga, guys. Jadi pernah ada cerita orang sini juga, dia ini tinggal sendirian di rumah, sudah tua dia. Nah, malam hari itu
dia teriak-teriak, kata orang sini kesurupan dia guys. Dia lari-lari terus ke arah ini, arah yang jadi tempat tumbal itu yang pertama tadi. Nah, dia lari ke sana sambil bawa celurit gitu dia guys. Nah, dia itu tiba-tiba di sana menggorok lehernya sendiri guys. Itulah yang ditakutkan para warga sekarang ini guys. Walaupun masyarakat sini sudah nggak makai tumbal, makai itu nggak ini, tapi kejadian itu masih ada guys. Terakhir kejadian di sini kata Pak Sunyekno itu tahun 2018 katanya guys. Terakhir itu kejadian orang bunuh diri yang nggak wajar itu. Dia juga awalnya diganggu makhluk halus itu guys. Tapi sejak 2018 itu nggak ada lagi guys. Nah, tapi warga masih merasa ketar-ketir kalau kejadian itu ada lagi di sini guys. Ya intinya kita, apalagi saya sebagai pendatang di sini yang belum mengenal wilayah sini, harus hati-hati. Dan buat kalian juga yang ke wilayah orang itu jangan sembarangan juga guys. Kita kan nggak tahu di sana pernah ada apa, pernah ada cerita apa. Intinya kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita datang ke tempat baru kayak saya ini, kita harus saling menghargai warga sini, menghargai kebudayaan orang sini, walaupun itu menurut kita nggak masuk akal, tetap kita harus menghargai mereka guys. Nah, itulah pesan dari saya. Habis ini mungkin saya akan tidur. Kalau udah ngantuk ya mungkin saya akan tidur. Kalau enggak, saya akan santai-santai dulu di sini guys. Oke guys, ini saya sudah mulai ngantuk. Udah jam 11 malam juga. Sepertinya saya mau tidur dulu. Sampai jumpa besok pagi ya. Hehehe
Udah siang guys, jam 6 ini. Kayaknya saya langsung pulang aja, keburu ada orang yang nyadap karet sini guys, nggak enak karena izinnya cuma sama Pak Lurah, nggak sama orang yang nyadap. Jadi saya habis ini langsung beres-beres pulang, terus mau ke rumah Pak Sonyaknya tadi guys. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih guys.